Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam statistika. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu penyajian data dalam statistika? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis, data lebih cepat ditangkap, dan membuat kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Ada yang masih ingat bagaimana cara penyajian data dalam statistika? Iya, benar. Ada 3 cara penyajian data dalam statistika, yaitu dalam tabel, grafik, dan diagram. Penyajian data yang pertama adalah tabel. Ternyata penyajian data dalam tabel ini dibagi menjadi beberapa bagian loh. Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama ada tabel biasa. Tabel biasa sering digunakan untuk bermacam-macam keperluan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tabel biasa bertujuan untuk menginformasikan data dari hasil penelitian tersebut. Dan di sini ada contoh tabel biasa beserta bagian-bagiannya. Yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Dan digunakan khusus data yang terletak antara baris dan kolom berjenis kategori. Dan berikut ini adalah contoh tabel kontingensi. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu relatif dan kumulatif. Namun berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi kategorik dan numerik. Distribusi frekuensi kategorik. Distribusi frekuensi kategorik kualitatif digunakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi numerik diterapkan pada data numerik kuantitatif yang tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Distribusi frekuensi numerik ini dibagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi numerik tunggal dan distribusi frekuensi numerik berkelompok. Distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya akan lebih sesuai jika diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi. Dan setiap kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas. Contoh sebagai berikut. Distribusi frekuensi berkelompok. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam. Bisa dilihat, berikut ini adalah langkah-langkah membuat distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi. Yang kedua, menentukan jangkauan atau range dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Yang ketiga, menentukan kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log n. Yang keempat, menentukan interval kelas dengan rumus jangkauan dibagi kelas. Yang kelima, menentukan batas atas dan batas bawah. Yang keenam, menentukan tepi atas dan tepi bawah. Yang ketujuh, menghitung frekuensi. Di sini ada contoh soal, yaitu data tabel di bawah ini merupakan besaran kalori dari 22 merek es krim rasa vanila. Bisa dilihat, datanya ada di tabel berikut ini. Langkah pertama dalam membuat distribusi frekuensi berkelompok, yaitu mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Langkah kedua yaitu menghitung range. Rumusnya data tertinggi dikurang data terendah, yaitu ada 439 dikurang 111 hasilnya 328. Langkah ketiga yaitu menghitung banyaknya kelas atau K dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N total seluruh data adalah 22. Jadi karena log 22 itu adalah 1,3, maka 1 plus 3,3 dikali 1,3 adalah 5,43 yang dibulatkan menjadi 5. Langkah keempat yaitu menghitung panjang interval di masing-masing kelas atau C, dengan rumus C adalah range dibagi kelas.
Karena sebelumnya range adalah 328 dan kelas adalah 5, maka 328 dibagi 5 adalah 65,6 dan dibulatkan menjadi 66. Selanjutnya, langkah kelima menentukan batas masing-masing kelas, yaitu ada batas bawah dan batas atas kelas. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Batas kelas itu umumnya nilai terendah suatu data, maka kelas pertama 111 dan kelas kedua 177 karena intervalnya 66, begitupun seterusnya. Kemudian ada batas atas kelas dengan rumus batas bawah ditambah interval kelas dikurang 1, maka kelas pertama batas atasnya 176, begitupun seterusnya. Yang terakhir ada langkah ke-6, yaitu menentukan tepi atas dan tepi bawah serta frekuensi. Contohnya ada di tabel berikut ini. Rumus tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Contohnya ada di kelas pertama yaitu 111 dikurang 0,5, hasilnya 110,5 dan begitupun seterusnya. Lalu ada tepi atas dengan rumus batas atas ditambah 0,5. Contohnya dari kelas pertama yaitu 176 ditambah 0,5, hasilnya 176,5. Lalu ada mencari frekuensi, yaitu banyaknya data di dalam interval kelas tersebut. Contohnya ada di kelas pertama dengan interval kelas 111 sampai 176, maka frekuensinya adalah 5. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi ini berisi nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dengan jumlah frekuensi kelas seluruhnya. Distribusi frekuensi relatif ini biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan, desimal, ataupun persen. Relatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Nah, sekarang ada penyajian data yang kedua, yaitu grafik. Yuk kita simak. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah sajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Langkah membuat histogram: diberikan data nilai matematika dari suatu kelas dengan jumlah siswa. Dalam kelas tersebut adalah 40 siswa. Peroleh 40 siswa tersebut tersaji dalam data acak di bawah ini. Membuat histogram yang pertama, membuat tabel data kelompok terdiri atas 6 kelas dengan panjang setiap kelas adalah 5 dan mencari frekuensi bisa dilihat pada tabel berikut. Mencari tepi atas dan tepi bawah serta frekuensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil selengkapnya terlihat pada tabel di samping. Yang ketiga berikutnya adalah menyiapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y. Kurang lebih akan diperoleh seperti di samping. Selanjutnya, pasangkan data yang sesuai antara data nilai tepi atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari, seperti terlihat pada gambar di samping. Kedua ada poligon. Poligon adalah diagram garis yang dibentuk dengan cara menghubungkan titik tengah bagian sisi atas persegi panjang. Langkah-langkah membuat poligon: diberikan data nilai matematika dari suatu kelas dengan jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 40 siswa. Mencari tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah. Nilai titik tengah diperoleh dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawah masing-masing kelas. Selanjutnya adalah menyesuaikan nilai titik tengah masing-masing kelas dengan nilai frekuensi yang sesuai. Grafiknya ada di samping. Yang ketiga yaitu ogib. Ogib terbagi dua, ada ogib positif dan ogib negatif. Ogib positif adalah ogib yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan ogib negatif yaitu ogib yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Ketiga, ada penyajian data dengan diagram. Yuk simak lebih lanjut. Diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Diagram ini digunakan untuk menyajikan data untuk kepentingan perbandingan. Diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan lebih dari satu kegiatan.
Bisa juga digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian selama periode waktu tertentu. Contohnya ada di samping sebelah kanan. Silakan dilihat. Langkah membuat diagram batang. 1. Atur sumbu secara horizontal atau datar dan vertikal atau tegak. 2. Tulis nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. 3. Buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. 4. Beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang disediakan. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang memiliki jarak waktu tertentu. Garis juga menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang mana keduanya saling berpotongan secara tegak lurus. Dengan nilai yang ada pada sumbu mendatar dan sumbu tegak dibuat dengan sebuah titik. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan satu persatu hingga membentuk suatu garis. Contohnya ada di samping. Langkah-langkah pembuatan diagram garis. 1. Buat sumbu mendatar dan tegak. Tuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu vertikal serta label keterangan pada kedua sumbu tersebut. 3. Buat titik-titik yang sesuai antara nilai atau nama masing-masing data dengan frekuensi. 4. Hubungan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus. 5. Beri nama diagram garis sesuai dengan data yang diberikan. Diagram lambang. Diagram lambang piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Contohnya ada di samping. Langkah-langkah membuat diagram lambang. Nomor 1. Buat 3 buah kolom dengan ketentuan sebagai berikut. 2. Kolom pertama berisi nama-nama kategori. 3. Kolom kedua berisi lambang yang digunakan. 4. Kolom ketiga berisi frekuensinya. Diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran atau diagram pastel adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran sering digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang diketahui. Biasanya, diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan presentase data. Contohnya ada di bawah ini. Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran. 1. Hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. 2. Hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus sudut sektor sama dengan nilai data per nilai total dikali 300. 3. Buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Diagram peta. Diagram peta adalah merupakan diagram yang melukiskan suatu kejadian atau peristiwa yang dihubungkan dengan tempat kejadian. Diagram pencar. Diagram pencar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Ya, di sini ada contoh soal, diberikan sebuah data distribusi frekuensi upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Bisa dilihat, data upah karyawan dalam ribuan rupiah ada di dalam tabel di samping. Lalu tentukan histogram, poligon, serta kedua objeknya. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu tepi atas dan tepi bawahnya dari interval kelas. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan tepi atas dan tepi bawah? Untuk menentukan tepi bawah itu, batas bawah dikurang 0,5. Maka dari itu, kita harus menentukan batas bawahnya terlebih dahulu di setiap interval kelas.
Untuk di interval kelas pertama, batas bawahnya adalah 100, maka dari itu tepi bawahnya 100 dikurang 0,5 adalah 99,5, begitupun seterusnya. Untuk menentukan tepi atas itu, batas atas ditambah 0,5, maka dari itu kita harus menentukan batas atasnya terlebih dahulu di setiap interval kelasnya. Untuk kelas pertama, batas atasnya 199, maka tepi atasnya 199 ditambah 0,5 adalah 199,5, begitupun seterusnya. Setelah menentukan tepi atas dan tepi bawah, berikutnya adalah menyiapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y. Selanjutnya, pasangkan data yang sesuai antara data nilai tepi atas setiap kelas dan frekuensi. Untuk digambar, histogram itu berwarna ungu ya. Untuk yang poligon, mencari tepi atas, tepi bawah, dan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah itu dengan cara menjumlahkan batas atas dengan batas bawah, lalu dibagi 2. Untuk nilai tengah di kelas pertama, yaitu 100 ditambah 199 lalu dibagi 2, hasilnya 149,5, begitupun seterusnya. Selanjutnya, menyesuaikan nilai tengah di masing-masing kelas dengan nilai frekuensinya. Untuk yang digambar, tanda panah itu merupakan salah satu nilai kelas yang ada di grafik poligon. Untuk yang ogive, kita akan menemukan ogive positif dan ogive negatif. Pertama-tama, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari kumulatif kurang dari, kita lihat kurang dari batas bawah kelas pertama itu kan kurang dari 100 ya, maka frekuensinya itu 0. Jadi kumulatif kurang darinya 0 ditambah 15 sama dengan 15 untuk di kelas pertama. 0 ditambah 15 tambah 20 sama dengan 35 untuk di kelas kedua. Lalu untuk frekuensi kumulatif lebih dari, di kelas pertamanya 120, untuk kelas keduanya 120 dikurang 15 yaitu 105. Langkah selanjutnya, menyesuaikan nilai frekuensi kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari dengan nilai frekuensi yang sesuai. Grafiknya ada di bawah ini ya. Hasilnya ada ogive positif yang grafiknya naik itu dari frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan yang ogive negatif dengan grafik turun itu dari kumulatif lebih dari. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tabel berikut di bawah ini menunjukkan data jumlah SMK di 5 kota, yaitu kota A, B, C, dan E. Nah, banyaknya SMK di kota A yaitu 100, B 200, C 400, D 80, E 20. Jadi jumlahnya ada 800. Nah, kita buat diagram lingkarannya, yaitu langkah pertama kita mencari derajat dari per masing-masing kota. Rumusnya yaitu banyaknya SMK di satu kota dibagi jumlah SMK di 5 kota dikali 360 derajat. Seperti kota A, 100 dibagi 800 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat, begitupun seterusnya. Contoh soal yang kedua, tabel berikut ini menunjukkan data keadaan guru SMKY menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2007. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan D3, S1, S2, dan jumlah keseluruhan. Jenis kelamin laki-laki di tingkat pendidikan D3 ada 6 orang, S1 16 orang, S2 yaitu 2 orang, jumlahnya ada 24 orang. Sedangkan jenis kelamin perempuan di tingkat pendidikan D3 ada 2 orang, S1 30 orang, S2 yaitu 4 orang, jumlahnya 36. Nah, bila digabungkan antara laki-laki dan perempuan di tingkat pendidikan D3 ada 8 orang, S1 46 orang, S2 6 orang. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 60 orang. Nah, di bawah ini adalah diagram batang dari data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu tabel berikut menunjukkan data lulusan SMKY yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2013 sampai 2000. Nah, di tahun 2013 ada 80 lulusan, 2014 ada 100, 2015 ada 160, 2016 120, 2017 2. Nah, sekarang kita buat diagram garis dari data tabel di atas. Garis tegak menunjukkan jumlah lulusan, sedangkan garis yang mendatar menunjukkan tahun. Berilah titik pada pertemuan tahun dan jumlah lulusan. Pada tahun 2013 ada 80 lulusan, 2014 ada 100 lulusan. 2015 ada 100 lulusan, 2016 120 lulusan, dan terakhir 2017 ada 200 lulusan.